Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Yang langsung saja kita akan bahas tentang batas kemampuan manusia. Sebenarnya kita itu diberi kekuasaan oleh Allah itu seberapa luas gitu. Apakah kita hanya bisa menguasai diri kita sendiri? Apakah kita bisa merubah keadaan, merubah orang lain? Atau mungkin kita bisa merubah peradaban, merubah zaman. Nah, ini kita akan bahas. Jadi hari ini kadang banyak orang yang mengatakan istilahnya si A ini dia bisa berubah. Ini gara-gara saya. Si B bisa menjadi lebih baik gara-gara saya. Terus kadang kita beranggapan gara-gara saya ini jadi benar, ini jadi baik, ini jadi begini. Seakan-akan sampai hari ini, bahkan lebih besar lagi, banyak orang yang menjanjikan perubahan dalam suatu kaum, dalam sebuah negara ataupun bangsa, jika dia memimpin. Apakah kita manusia itu memiliki kemampuan untuk merubah keadaan zaman tersebut? Ini adalah pertanyaan yang besar. Nah, maka kita akan bahas di sini tentang hal itu. Sebenarnya kita mampu nggak merubah keadaan hingga merubah peradaban sebuah zaman? Jadi kita sebelum kita bahas yang lebih jauh, kita bahas kembali kepada bahasan untuk diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Ya, diterangkan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku. Jadi situ terangkan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, tidak lain, tidak bukan, itu hanya untuk menyembah Allah. Karena dunia ini adalah tempat kita diuji. Dunia ini hanya sebuah jembatan menuju kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat. Kehidupan setelah kematian, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi banyak orang meragukan. Tapi herannya, yang meragukan akhirat, yang meragukan kehidupan setelah kematian, jika dia juga meyakini pada akhirnya dia akan mati. Dia tahu suatu saat akan mati. Hartanya tidak bisa menyelamatkannya, jabatannya nggak bisa menyelamatkannya, kekuasaannya pun nggak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka tidak percaya dengan akhirat? Ini juga akan kita bahas. Maka mengutip dalam Quran surat Muhammad ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sungguh kami benar-benar menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu, bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang dahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bagi yang percaya akhirat, percaya doang cukup nggak? Enggak. Kira-kira kita harus ngapain? Beramal untuk amalan akhirat. Jangan mengira kamu akan masuk surga. Kalau enggak, jangan mengira kamu nyampe Subang. Kalau kamu nggak ada usaha naik mobil, nyampe sini. Jalan nyampe sini.
nggak ada usaha untuk bersusah payah nyampe sini gitu ya Pak ya. Nah kalau istilahnya nih dari jauh niatan ada ke Subang, niatan ada datang ke sini, tapi kalau nggak ada realisasi, nggak ada langkah yang diawali, kapan sampai sini? Jadi jangan kamu mengira akan masuk surga sebelum datang kepadamu ujian sebagaimana yang dialami orang-orang Jadi saudara, jangan mengira masuk surga sebelum saudara ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai surga. Saudara yang menggapai dunia saja, ingin menggapai dunia, perhiasan dunia, pengen punya rumah, mobil, segala macam, usahanya berat nggak? Kerja banting tulang ya kan, tulangnya dibanting-banting, ngumpulin duit sampai banyak buat beli, belum utang-utang, belum apa, belum macam-macam. Kira-kira untuk yang dunia, untuk yang saudara akan tinggal mati, saudara aja sungguh-sungguh loh melakukan hal itu. Kerja keras, sungguh-sungguh nggak? Coba sekolah dari TK nyampe perguruan tinggi, ya Pak, ya kan? Begitu lulus kita membawa map, kita bekerja dari perusahaan ke perusahaan untuk membangun apa yang kita cita-citakan, membangun apa yang kita Padahal apa yang kita bangun itu yang di dunia ini akan kita tinggal mati, akan kita wariskan ke anak-anak kita. Itu saja saudara rela membarterkan waktu puluhan tahun bekerja keras demi sebuah sesuatu yang akan saudara tinggal. Hari ini saudara menginginkan surga yang di sana kita hidup abadi kekal. Apa iya? Cuman 1.000 perak. Kenceleng-kenceleng kotak amal 1.000 perak. Apa iya saudara nggak ada kesungguhan sebagaimana saudara mengejar sesuatu yang saudara akan tinggal mati? Seharusnya lebih-lebih dari itu. Maka di sini terterangkan, jangan mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang dahulu sebelum kamu dicoba. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai. Jadi artinya kalau kemelaratan, penderitaan, dan guncang dengan berbagai cobaan, itu pasti dialami nggak bagi orang-orang yang ingin mengharapkan jannah? Pasti dialami. Nah ini kan jelas, ini kalimat yang jelas, kalimat yang diawali jangan kamu mengira, dan diterangkan hal belum datang padamu sebagaimana cobaan yang datang pada orang-orang terdahulu. Maka marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Jadi kita akan bahas sampai mana batas kemampuan yang dimiliki oleh kita dalam merubah keadaan. Maka di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di sini terangkan, yang merubah keadaan siapa? Allah. Kita dikasih kemampuan merubah apa? Diri sendiri. Jadi kita, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kita sebelum kita mau mengubah diri. Bukan kita yang merubah keadaan. Tapi ayat ini banyak digunakan untuk keadaan yang lebih luas.
Jadi batas kemampuan manusia hanya diberi kekuasaan dalam merubah diri. Kalau saudara nggak percaya, silahkan. Coba hari ini. Bahkan masa depan seseorang, ada yang bisa jamin, suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya gedung, saya punya usaha yang bagus. Ada nggak bisa yang jamin? Tidak ada. Walaupun hari ini harta melimpah, belum tentu. Waktu itu di Palu, di Sukabumi itu kan ada kan? Wah, harapan mereka tuh luar biasa banyak. Begitu datang guncangan bumi, harapan impiannya datang bersama kematian. Nggak bisa. Terus, jadi artinya kita itu nggak memiliki kemampuan untuk merubah. Hidayah sekalipun, siapa yang bisa menjamin seseorang, menjamin diri kita sendiri untuk dapat hidayah? Bisa nggak istilahnya, saya harus dapat hidayah. Jadi seseorang atau manusia itu sedang beramal, amal itu baik dan buruk, ini akan menjadi sebab-sebab Allah merubah keadaan dia. Jika saudara mengharapkan hidayah, mengharapkan perubahan keadaan yang tadinya tersesat ingin mendapatkan hidayah, itu dari sebab-sebab saudara mau merubah diri sendiri. Ucapan kita rubah, pendengaran kita rubah, cara pandang kita rubah, amal perbuatan kita rubah. Dalam bahasa trennya adalah hijrah. Begitu kan? Jadi kalau kita nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, Allah tidak akan memperbaiki keadaan kita. Maka diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kira-kira saudara pengen yang termasuk yang mana? Yang disesatkan atau dapat petunjuk? Dapat petunjuk. Terus bagaimana jika kecondongan saudara masih lebih dalam kepada dunia daripada akhirat? Kira-kira saudara akan tetap dapat hidayah? Ya Allah, alam itu kembali kepada Sang Pencipta. Maka tugas kita hari ini rubah diri kita. Cara pandang kita rubah. Hati kita rubah. Yang buruk jadi baik, yang tercela menjadi. Jadi usaha kita yang terus kita berusaha agar Allah meridhoi kita. Insya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Itu kuncinya. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 39. Jadi berawal kita itu mentaati Allah atau tidak. Jika kita orang-orang yang mentaati Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, insya Allah akan beri petunjuk. Tetapi ketika ayat demi ayat yang kita bacakan, yang kita baca, itu tidak menjadikan hati kita tunduk, tidak menjadikan otak kita tunduk, tidak menjadikan jiwa kita tunduk, tidak menjadikan amal perbuatan kita mentaati apa yang Allah turunkan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang disesatkan oleh Allah. Maka kuncinya apa? Ketaatan kepada Allah. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang yang fasik.
Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Jadi orang yang disesatkan itu orang yang fasik. Fasik itu apa? Rusak. Cara pandang saudara rusak, hati saudara rusak, amal perbuatan saudara rusak. Baru itu akan disesatkan. Maka kuncinya hari ini, perbaiki diri kita. Terus. Jangan berputus asa. Kita berusaha terus memperbaiki diri. Nggak ada istilah di sini, saudara mendapatkan hidayah karena saya. Saudara mendapatkan petunjuk karena saya. Itu semua karena saudara, karena amal perbuatan saudara. Sehingga Allah memberikan petunjuk. Kalau saya di sini cuma menyampaikan, saudara mau terima, nggak terima itu kembali ke saudara. Jadi itu kembali ke saudara. Bahkan seorang nabi pun diutus bukan sebagai penjaga ataupun pemelihara umat manusia, sekalipun anak dan istrinya. Apalagi kita. Kita tuh nggak ada kekuasaan terhadap orang lain. Kalaupun kita lebih menjaga amal perbuatannya, jagalah anak dan istrimu dari api neraka, itu lebih kepada perbuatannya. Tapi Allah lah yang menentukan. Jaga makanannya, kita mencari rizki, jangan dari yang haram. Itu bentuk penjagaan kita. Yang kembali lagi Allah yang menentukan. Maka kita buka surat At-Tahrim ayat 10, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada dua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi, apalagi kita yang tidak memiliki kapasitas sebagai nabi ataupun seorang rasul. Seorang nabi dan rasul pun seperti ini dikatakan oleh Allah. Mereka juga diutus hanya untuk menyampaikan, bukan menjaga manusia. Terus di ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Jadi nggak ada jaminan. Walaupun kita silsilahnya itu keturunan Nabi sekalipun, nggak ada jaminan. Yang silsilahnya yang baru anaknya saja, nih anaknya kan keturunan paling dekat, nggak ada jaminan. Nabi Nuh punya anak yang durhaka. Apakah Nabi Nuh mampu menyelamatkan anaknya? Apalagi kita. Walaupun silsilah kita itu keturunan Rasulullah, ya, tapi yang jelas itu kita keturunan Nabi semua. Betul apa betul? Kalau saudara nggak mengaku keturunan Nabi, terus keturunan siapa? Apa monyet yang berevolusi? Lah iya, kita keturunan Nabi semua. Kalau ada orang bilang, saya keturunan Rasulullah, saya keturunan Nabi Adam. Oh, iya, saya juga keturunan Nabi Adam. Sebutannya siapa? Ya, saya Muslim. Jadi, Nabi diutus, bahkan Rasulullah diutus, bukan sebagai pemelihara. Jadi artinya, bahkan seorang Rasul pun tidak mampu merubah keadaan anaknya, istrinya, apalagi sebuah kaum. Maka dakwah di sini, dakwah itu, apakah kita memaksa mereka agar mereka selamat? Atau kita hanya tugasnya menyampaikan? Tugas kita hanya menyampaikan. Nggak ada selain itu.
Kalaupun ada kalimat-kalimat sesat, kafir, musyrik, munafik, itu kalimat yang kita untuk mengetahui kalau kita menentang ayat-ayat Allah, kita kafir. Kalau kita condong kepada dunia, kita namanya musyrik. Jadi kalimat-kalimat Allah yang menerangkan orang-orang seperti itu, jangan kita gunakan untuk melabeli orang-orang. Kecuali syariat Allah tegak di muka bumi. Itu beda. Kalau syariat Allah ditegak di muka bumi, nanti bisa dikelompokkan orang-orang kafir itu. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengadakan perjanjian damai. Kalau sekarang, umat Islam sendiri juga banyak menentang Allah dan Rasulnya. Jadi intinya hidayah itu di tangan Allah. Dialah yang menentukan seseorang berada di atas jalan yang lurus atau disesatkan. Nah, kita di sini kan bahas tentang jadi batas kemampuan kita di sini hanya menguasai diri kita sendiri. Bagaimana kita beramal dengan amalan yang baik atau kita beramal ngikutin hawa nafsu. Kalau kita beramal dengan amal perbuatan yang buruk, tidak mengikuti panduan Allah, ya, nggak mengikuti panduan Quran, atau dengan kata lain kita mengingkari ayat-ayat Allah, ini akan menjadikan apa? Kita akan merasa guncang jiwa kita. Karena apa? Setiap keburukan yang kita lakukan itu akan menjadikan jiwa kita guncang. Guncangnya jiwa itu seperti apa? Ada nggak gambaran yang tepat? Seperti air di atas daun talas. Nggak punya pendirian, nggak punya keteguhan. Orang ngomong A, geser lagi, ngikutin orang ngomong A. Orang ngomong B, kita ngikutin lagi. Ntar kebanyakan orang, seandainya kita punya HP. Saudara ini yakin ya HP? Yakin. Kalau seandainya ada orang 1 juta orang ini ngomongin roti gimana? Apa saudara kan mengikuti? Oh iya roti gitu. Saudara mau menjual sapi, bawa ke pasar. Pedagang di pasar kompak semua. Yang kamu bawa itu kambing. Kira-kira gimana? Kalau saudara nggak punya pendirian, saudara, iya ya, harga kambing itu segini. Akhirnya dijual dengan harga kambing. Sekalipun banyak orang ngomong, begini-begini, saudara tetap teguh dalam pendiriannya. Allah dan Rasulnya yang saya ikuti. Ya sekalipun banyakkan orang mengejar dunia, kita baca Quran isinya akhirat-akhirat. Gak ngaruh, saya pilih akhirat. Karena saya hidup karena Allah, saya mati pun kembali kepada, apa kita mati kembali kepada manusia? Kenapa yang ditakuti manusia? Jadi orang yang beramal buruk, yang tidak mentaati Allah dan Rasul itu cenderung tidak memiliki pendirian. Jiwanya goncang, resah, gelisah, mudah depresi, stres, dan sebagainya. Ya, inilah perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan hal itu, dan yang pada akhirnya akan menutup jalan hidayah. Kenapa seseorang berbuat dosa? Coba, dorongan manusia berbuat dosa itu karena apa? Cinta dunia. Saudara lebih mencintai dunia atau mencintai akhirat? Akhirat. Kalau saudara mencintai akhirat, saya yakin saudara akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena saudara yakin betul, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah sementara. Sekalipun banyakkan orang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Impian, harapan, semua kita tanam. Tapi kalau saudara tujuannya akhirat, tidak akan goyah pendiriannya. Jadi akar dari segala perbuatan adalah cinta dunia. Coba,
beri satu contoh perbuatan dosa yang bukan akarnya bukan dunia, cinta dunia. Coba cari. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Maksiat? Perzinahan? Dunia kan harta, tahta, wanita. Terus apa lagi? Merampok? Dunia. Terus apa? Ada nggak perbuatan dosa yang akarnya bukan cinta dunia? Nggak ada. Makanya orang semakin cinta terhadap dunia, semakin rentan untuk berbuat dosa. Orang yang tujuannya dunia, hidupnya tujuannya dunia, itu menghalalkan segala cara agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia pikir hidup itu cuma sekali. Kalau saya nggak dapat dunia, ya saya rugi, mati udah selesai. Nah, konflik itu di sisi orang yang mencinta dunia. Adanya konflik. Kalau orang tujuannya akhirat, akhlak yang dibangun. Nah, makanya antara cinta dunia dan cinta akhirat ini ibaratnya sebuah timbangan. Kalau saudara lebih cintanya terhadap akhirat 50%, maka dunianya pun 50%. Kalau akhiratnya 100%, dunianya 0. Itu namanya zuhud. Kalau saudara mencintai akhirat 70%, berarti dunianya 30%. Terus gimana Pak? Apa anak istri nggak boleh dicintai? Ntar saudara bertanya kayak gitu. Nah, ini yang tanya benar, yang mewakili. Cintai anak dan istrimu itu karena Allah. Karena ada hadisnya. Kalau kita sudah mencintai Allah, Allah menyuruh agar kita berbuat pada semuanya. Allah nyuruh kita untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Apalagi pada anak istri. Kita suruh berbuat baik pada mereka, mencintai mereka. Tapi kalau mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya sudah, itu sebagai pemutusnya. Jadi cinta karena Allah, itu pemutusnya ketika seseorang sudah mengingkari Allah, ya sudah selesai. Saya nggak mencintai kamu. Kenapa? Kamu sudah mengingkari Allah. Maka ibaratnya seperti timbangan ini. Jadi ketika saudara cintanya terhadap dunia itu semakin besar, maka keyakinan terhadap akhirat semakin kecil, terkikis, dan akhirnya saudara meragu-ragukan akhirat. Benar nggak ya akhirat? Benar ya? Nggak ya surga? Benar nggak ya neraka? Yang lama-lama saudara kan menjadi ateis. Nggak percaya Allah, nggak percaya akhirat, nggak percaya surga, dan nggak percaya neraka. Ini bukan salah keyakinan saudara. Itu lahir orang-orang yang nggak percaya akhirat, meragu-ragukan akhirat, itu berawal dari perbuatan dosa yang tumpuk semakin banyak, yang semakin dia banyak lakukan, ya akhirnya setan membisikkan bahwasanya hidup ya hanya di dunia. Akhirnya saudara percaya. Jadi seseorang meragukan akhirat itu bukan karena apa-apa, tapi karena amal buruknya. Karena kecondongannya pada dunia yang akhirnya dia ragu-ragu terhadap. Kemarin baca artikel di Arab Saudi, 13% penduduknya sudah menjadi ateis. Gimana itu? Ya lihat aja sekarang kehidupan sono itu seperti apa. Lebih condong pada dunia. Nah, maka beda dengan amal yang baik. Ketika saudara berbuat baik, beramal baik, bertutur kata baik, menjaga makanan dari yang buruk, maka akan lahirnya ketenangan jiwa. Karena setiap kebaikan itu melahirkan ketenangan. Sedangkan ketenangnya jiwa itu melahirkan kebahagiaan. Akhirnya dosa-dosa saudara dihapus oleh Allah. Karena setiap kebaikan itu menghapus kesalahan. Dan Allah memberikan furqan, pembeda antara yang benar dan yang
salah. Maka setiap orang yang baik itu akan memiliki kecenderungan akhirnya mencintai kehidupan setelah kematian. Yang akhirnya membentuk akhlak yang mulia. Nggak mungkin orang yang cinta dunia memiliki akhlak yang baik. Karena apa? Walaupun baik, dia condong kepada dunia. Karena apa? Coba saja. Wah, tanggaku orang nggak percaya Allah, nggak percaya akhirat, nggak percaya agama, tapi kok baik? Coba saudara uji. Lempar dia dengan kotoran. Baik nggak? Belum tentu. Bisa jadi sekarang dia baik karena kaya. Begitu hartanya habis, miskin, coba. Masih nggak seperti itu? Jadi orang baik itu teruji. Maka di bahasan awal tadi, ujian akan selalu menimpa kita. Karena apa? Disitulah orang yang baik akhlaknya di dalam segala keadaan apapun, miskin, susah, sengsara, melarat, menderita, itu tetap baik. Karena apa? Motivasinya dia berbuat baik itu karena akhirat, kehidupan setelah kematian. Sementara orang baik yang tujuannya dunia karena apa? Ini hukum menanam. Siapa nanam baik, dia akan dapat baik. Orang yang berbuat baik kadang belum tentu karena ikhlas. Karena apa? Saya nggak pengen diperlakukan buruk sama orang, maka saya berbuat seperti itu kadang. Itu hukum jual beli. Maka dari jalan yang amal yang baik inilah yang pada akhirnya Allah akan memberikan hidayah. Tapi kalau saudara condong kepada kesesatan, beramal buruk, bersikap buruk, akhirnya saudara akan tersesat. Saudara kepengen nggak tersesat atau kepengen nggak dapat hidayah? Dapat hidayah. Maka kita buka Quran surat Al-Insan ayat 29 ayat sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya, menuju akhirat. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ini di sini terangkan. Kita nggak akan bisa menempuh jalan itu kecuali atas kehendak Allah, atas pilihan Allah. Kalau saudara di sini, saudara merasa dapat hidayah, itu adalah pilihan Allah. Jadi kita hari ini cuman bisa mengusahakan dari apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Terus di ayat yang lain, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa yang di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat At-Takwir ayat 27 sampai 29. Terus ada pertanyaan, bagaimana jika golongan ini tersesat? Gimana kalau ternyata yang kita ikuti sesat? Jangan khawatir. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik saudara. Ketika hari ini saudara berusaha terus untuk beramal baik, bersikap baik, berucap baik, seandainya golongan yang kita ikuti ini sesat, pasti Allah akan menunjuki saudara golongan yang benar. Jangan khawatir. Tapi ketika saudara beramal baik, kok semakin kuat, merasa kuat di sini, insya Allah inilah yang hak. Tapi kalau saudara beramal buruk, bersikap buruk, kok saudara di sini makin guncang. Saudara cinta terhadap dunia semakin besar, kok di sini mudah tersinggung. Semakin goncang, wah ini nggak benar ini. Saya senang. Karena apa? Berarti insya Allah di sini benar. Jangan khawatir. Kebaikan yang saudara lakukan, Allah akan membalasnya. Jika hari ini di sini sesat, maka Allah akan menjauhkan saudara yang baik dengan
kesesatan ini. Tapi kalau saudara beramal buruk masih condong pada dunia, kok jauh dari kajian di sini, saya juga senang. Karena apa? Berarti di sini benar. Karena apa? Allah tidak akan menyatukan orang-orang yang memiliki dua kecondongan, dunia dan akhirat. Maka perumpamaan yang tadi, ibaratnya kalau seandainya hari ini di sini kita bercampur antara orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, itu pasti akan kontra. Pasti. Sekarang hal kecil saja kalau tujuannya dunia, dagang aja bisa rebutan lapak kan? Rebutan lapak, terus rebutan apa lagi? Pelanggan, terus rebutan apa lagi? Rebutan duit intinya kan? Nah, jadi dari hal kecil aja udah seperti itu. Lah kita hari ini di sini diajak untuk membela yang hak. Yang hak itu seperti apa? Maka dijelasin dalam Quran ya. Yang kalau kita bahas tentang bab-bab yang lain, hak itu ya akhirat. Ketika kita agama ini masih tujuannya akhirat, mengajak manusia tujuan akhirat, itu benar. Tapi kalau sudah agama itu sudah terkontaminasi untuk menggapai perhiasan dunia, itu sudah salah. Banyak ayatnya. Nah, sukakah saudara berjuang membela hak tetapi bersama orang-orang yang buruk perangainya? Mau nggak? Kita tujuannya akhirat tapi kita bareng sama orang-orang yang masih tujuannya dunia. Perang Hunain, itu Rasulullah berperang, ada sebagian pasukannya ditaruh di atas gunung. Begitu musuhnya udah dikalahkan, orang-orang yang di atas gunung itu pada lari turun gara-gara kepengen rebutan rampasan perang. Begitu pada turun, orang-orang kafir ini tahu orang muslimin seperti itu. Itu atas kehendak Allah juga. Akhirnya dibalikin. Langsung balik ke gunung, diserang balik. Itu Rasulullah itu hampir-hampir kalah. Itu Rasulullah sampai dibekep, sampai ada luka segala macam. Itu pernah terjadi. Maka ketika Islam sudah tujuannya dunia aja udah Allah cerai-beraikan. Maka kita hari ini cara berdakwahnya seperti apa? Kita dakwah juga sama. Prinsipnya Allah yang beri hidayah, tugas kita hanya menyampaikan. Terus bagaimana Pak? Orang-orang yang nggak mau ngikut, terus orang-orang yang menolak. Boleh nggak kita mengatakan mereka kafir, musyrik, munafik, fasik, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Abraha gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan sekali-kali kita ungkapkan itu. Itu predikat, label yang Allah berikan kepada manusia. Kita manusia dengan manusia, itu nggak bisa melabeli mereka seperti itu. Karena bisa jadi suatu saat mereka dapat hidayah. Orang yang musuhi habis-habisan, tahu-tahunya dapat hidayah. Saudara udah jelekin mana-mana. Gimana? Ada orang gini-gini, wah si Fir'aun gitu kan. Begitu dia dapat hidayah, ternyata pembelaannya lebih hebat daripada saudara. Gimana? Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Siapa yang kenal Abu Jahal? Jadi Abu Jahal itu saya mengenal, tapi nggak kenal ya. Saya mengenal tapi nggak kenal. Abu Jahal itu kan orang yang paling musuhi Islam kan? Anaknya ada yang tahu nggak namanya siapa? Ikrimah bin Abu. Ini anaknya karena anaknya orang pembesar Quraisy, tiap hari ya latihannya perang. Ya makanya dia hebat dalam peperangan. Kaum muslimin itu banyak yang dibunuh oleh dia. Tapi siapa yang sangka? Pada suatu saat dia dapat hidayah, dia hijrah ke Madinah, jadi pembela Islam yang luar biasa. Khalid bin Walid juga sama. Bagaimana mereka itu memusuhi Islam luar biasa, tapi begitu mereka dapat hidayah, kira-kira
Seperti apa? Apakah umat Islam nih, kita sahabat-sahabatnya udah ada yang dibunuh, saudara kita ada yang dibunuh, anak kita ada yang dibunuh, orang tua ada yang kita bunuh. Begitu orang yang bunuh masuk Islam, wah kamu telah bunuh saya, kamu harus saya bunuh. Apa begitu? Gak boleh. Jadi kematian ya ditakdir Allah, di tangan Allah. Jadi mereka ditakdirkan mati melalui mereka. Makanya kaum muslimin waktu orang-orang yang tadi memusuhi Islam benar-benar itu dapat hidayah, pada nyalamin, terima kasih. Melalui tanganmu saudara saya syahid di jalan Allah, masuk surga. Melalui tanganmu banyak saudara-saudara di sini masuk surga. Kalau hari ini antar golongan aja kesenggol, jangankan bulan kesenggol dikit, nyampe anak keturunannya dicap. Ini anaknya si ini nih, ya kan? Walaupun dia udah berubah, ini anaknya ini, ya pasti begitu, gitu. Gimana itu Islam? Jadi nggak ada istilah seperti itu ya. Nah, maka kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. La ikraha fidin, nggak ada paksaan dalam beragama Islam. Maka kita dakwah kita tugasnya cuma menyampaikan, menjelaskan sampai jelasnya perbedaan antara yang benar dan yang salah. Kalau orang dia nggak mau, kira-kira kenapa? Ya karena Allah belum memberikan hidayah. Terus kenapa dia nggak dikasih hidayah? Jangan-jangan amal buruknya masih dominan terhadap aktivitasnya. Dia banyak beramal buruk. Makanya kita disuruh apa dalam berdakwah? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak mereka berbuat baik. Dan mencegah kemungkaran. Jadi ajak mereka berbuat baik yang jadi sebab dia mendapatkan hidayah. Jadi nggak ada paksaan. Ntar, wah nggak mau. Oh Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab kamu. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Hari ini nggak mau, suatu saat siapa tahu masih mau. Rasulullah pernah berdakwah ke Taif. Ada yang tahu Taif? Saya sendiri nggak tahu. Ya karena saya belum pernah ke sana. Jadi dia berdakwah ke Taif. Begitu di sana dimusuhin, nyampe dilemparin batu sambil lari. Begitu lari ngumpet di semak-semak, di pohon kurma kalau nggak salah. Itu ditawarin, itu penduduk Taif gimana kalau dibinasakan? Rasulullah jawabnya apa? Malaikat Jibril nawarin. Jangan, siapa tahu anak keturunannya mereka ada yang Itulah kelembutan Rasulullah dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 182. Bagi kita hari ini, saudara yang di sini, kalau dakwah keluar, kita harus akhlak yang kita tonjolkan. Tapi saudara di sini, ingat, ketika ayat demi ayat saudara ingkari, akan menjadikan saudara berangsur-angsur ke arah kebinasan dengan cara yang tidak diketahui. Artinya apa? Saudara nggak sadar ternyata udah sesat. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Karena apa? Saudara mengingkari ayat-ayat. Maka sebagaimana dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-3 diterangkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Di sini terangkan, bermegah-megahan itu menjadikan orang lalai, orang sesat, nggak sadar kalau dia telah tersesat sampai dia masuk
kubur, sekali-kali tidak di sini, sekali-kali tidaknya itu tidak akan menyadari kalau dia telah tersesat. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kelaknya di mana? Di dalam kubur. Mau nggak saudara menjadi orang yang tersesat tapi nggak nyadar ternyata telah tersesat? Silahkan bermegah-megahan. Tapi banyak orang cita-citanya seperti itu kan. Padahal ayatnya jelas. Terus diterangkan di ayat-ayat selanjutnya. Seandainya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu sudah dihadapkan ke neraka jahim. Itu sudah jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Quran surat Al-Kahfi ayat 30. Ingat, kembali lagi. Ajak manusia untuk berbuat baik. Ajak manusia untuk beramal soleh. Sehingga dengan kebaikannya, dengan kesolehannya inilah menjadikan sebab-sebab orang terbimbing ke jalan hidayah. Dan bersabarlah karena sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Quran Hud ayat 115. Nah ini diterangkan juga. Artinya, kita ulas lagi, kalau seandainya yang kita ikuti di sini tersesat, sementara saudara sudah berbuat baik, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan saudara, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik. Karena apa? Orang baik akan dicondongkan ke hatinya akan dicondongkan kemana? Ke yang benar, ke yang hak. Tapi kalau saudara sudah condongnya ke dunia, nggak mungkin hati saudara akan dicondongkan kepada yang benar. Ketika engkau berbuat kekafiran, maka iblislah yang akan mengatur hidupmu. Kenapa demikian? Jadi dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16 diterangkan di sana juga jelas bahwasanya barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh dengan sempurna. Maka wajar kalau hari ini orang yang tujuannya dunia, ya pasti akan dikasih kekayaan yang melimpah. Orang yang tujuannya dunia, ya pasti akan diberikan dunia. Tapi mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Maka terangkan di sini, ketika kita kecondong pada dunia yang akhirnya meragukan akhirat, yang akhirnya tahap bertahap kita akhirnya nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Akhirnya lahirnya kekafiran, perbuatan-perbuatan kekafiran, kemunafikan dan kefasikan. Dan pada akhirnya saudara akan dikuasai oleh iblis. Iblis dikasih kekuasaan oleh Allah untuk menguasai orang-orang yang kafir, orang yang condong pada dunia. Maka kalau orang condong pada dunia, banyak akan diarahkan oleh. Makanya kehidupannya, yang mengaturnya, yang melindunginya, yang menskenariokan hidupnya, itu akan iblis. Nah, tetapi jika saudara beramal baik, ya lebih condong pada akhirat, akhlaknya dibentuk menjadi akhlak mulia, insya Allah hidayah itu akan melahirkan kesabaran, hidayah itu akan melahirkan keikhlasan, dan hidayah itu akan melahirkan ketawaduan, yaitu menerima dengan takdir Allah. Tawadud, menerima takdir Allah. Apapun yang Allah perintahkan saudara terima dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran. Lah, maka hidup saudara akan dikuasai oleh Allah yang mengatur, yang menskenariokan hidup saudara, Allah. Itulah yang dinamakan muslim. Jadi muslim itu sebuah predikat yang nggak sembarangan orang bisa dikatakan muslim sebenarnya kan. Kenapa? Muslim itu artinya pasrahkan diri. Apapun yang Allah perintahkan, dia laksanakan. Apapun yang Allah larang, dia tinggalkan. Maka itulah muslim, orang yang pasrahkan diri. Jika saudara mengaku muslim, tetapi apa yang Allah perintahkan, saudara tolak. Apa yang Allah larang, saudara lakukan. Kira-kira apakah betul saudara itu orang yang pasrahkan diri sama Allah? Tidak. Tidak taat, yaitu orang yang mengingkari ayat-ayat
orang mengingkari ayat-ayat Allah atau tidak taat kepada Allah, bahasa Arabnya apa? Maka jika saudara benar-benar menjadi muslim, pasrahkan diri pada Allah. Maka kita setiap sholat, kita membaca doa iftitah, yang di situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk itu muslim. Tapi saudara, sholatnya untuk agar Allah memberikan hajat. Seluruh hajatnya apa? Sholat, ya kan? Rajin. Begitu udah dapat semua, lalai sholatnya. Ibadahnya juga sama. Ibadahnya untuk mencari dunia. Saudara lebih mengikuti hawa nafsu. Hidup dan mati saudara gunakan untuk mengikuti keinginan saudara. Itu bukan muslim. Muslim itu pasrahkan diri totalitas. Maka insya Allah ketika kita benar-benar menjadi muslim, maka Allah lah yang akan menskenariokan hidup kita, Allah lah yang akan melindungi kita, Allah lah yang akan mengatur hidup kita. Tapi kalau kita condong mengingkari ayat-ayat Allah, justru iblislah yang akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur, menskenariokan orang-orang yang condong kehidupannya kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Saudara pengen dikuasai oleh Allah atau iblis? Kalau saudara pengen dikuasai oleh Allah, taati semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Saudara akan dikuasai oleh Allah. Tapi kalau saudara lebih condong kepada dunia, condong kepada mengingkari ayat-ayat Allah, maka iblis sudah dikasih kekuasaan untuk menguasai, menskenariokan hidup saudara. Saudara datang ke tukang dukun, diramal, pasti benar. Terus, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini sudah jelas. Jadi, orang yang beriman pelindungnya Allah, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah pelindungnya setan. Maka disebutkan juga di ayat yang lain, ini juga diterangkan ya, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai berikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dia akan merasa kurang terus, nggak ada rasa cukup. Ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya, dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Itu juga jelas terang. Itu banyak ayat-ayat seperti ini. Hadis-hadis juga jelas. Ini juga terangkan. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Coba jujur, dunia indah atau indah? Ini kan ayatnya jelas. Ini Quran surat Al-Baqarah 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang. Berarti kalau orang kafir memandang dunia, kalau orang beriman, penjara. Iya, kenapa? Ya emang kita harus memenjarakan hati kita. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Orang kafir itu menghina orang-orang beriman karena apa? Akhirat lagi, akhirat lagi. Ya enggak? Kita sering dihina sama orang. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat.
Mereka itulah orang-orang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ini juga jelas. Maka saudara ketika menjadikan dunia sebagai tujuannya, siap-siap. Iblis akan menskenariokan hidup Anda. Iblis akan mengatur hidup Anda. Tapi kalau saudara tujuannya akhirat, menjadi muslim, pasrahkan diri dalam arti yang sebenarnya, insya Allah. Allah bersama saudara, dan Allah akan bimbing saudara ke jalan yang lebih baik, walaupun di mata manusia, kekurangan, kefakiran, dan sebagainya. Kenapa? Itu bagian dari ujian kita di dunia. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.